Bab 13. Memperhatikan perawatan tubuh yang benar. Bila dibiarkan sesuka sendiri di dunia yang penuh makanan yang tidak sehat atau junk food, anak-anak tentu akan suka makanan yang tidak baik itu. Kebanyakan yang kita makan telah diproses, dikurangi, diubah, ditambah, sehingga sedikit sekali nilai gizinya. Tetapi anak-anak tidak memusingkan hal seperti itu. Mereka hanya mau makanan yang nampaknya enak, baunya enak, rasanya enak, pendeknya seperti apa yang ditawarkan televisi. Itu yang mereka paling suka. Dan kalau Anda punya suami atau istri yang suka junk food seperti kesukaan suamiku, yang senang membawa makanan seperti itu ke rumah bagi dirinya dan anak-anak, situasi Anda lebih sulit. Aku tahu aku menghadapi masalah waktu suatu hari aku pulang ke rumah dan menemukan minuman soda dalam botol susu anak sulungku yang baru berumur 10 bulan. Langsung aku sadar bahwa doalah harapan satu-satunya bagiku. Aku berusaha membuat makanan sehat menarik dan aku berusaha mengajar anak-anakku kebiasaan makan yang sehat. Bahkan aku rela dikritik oleh mereka soal makanan ini. Aku benci ini. Kita adalah keluarga satu-satunya di dunia ini yang tidak punya junk food di dapur mereka, kata anak laki-lakiku dengan jengkel. Kami begitu sehat sehingga aku jadi sakit, kata anak gadisku dengan air mata bercucuran. Karena aku percaya bahwa lebih baik sekerat roti yang disertai dengan ketentraman daripada makanan daging serumah disertai dengan perbantahan. Amsal 17 ayat 1. Aku tidak mau terlalu memaksakan hal ini di rumah untuk menghindari pertengkaran. Aku juga tahu aku tidak dapat memaksa anak-anakku untuk memilih makanan sehat jika aku tidak ada bersama mereka untuk mengingatkan mereka. Hanya kuasa Allah melalui doa yang mampu menyadarkan mereka. Hampir semua orang berjuang dengan masalah perawatan tubuh yang baik. Karena aku telah menulis buku tentang kesehatan dan membuat video kebugaran. Aku bertemu dengan banyak sekali orang yang menghadapi masalah ini. Mereka memang berusaha keras memerangi kebiasaan jelek ini, tetapi seringkali mereka gagal dan patah semangat. Kalau kita tidak menopang anak-anak kita dalam doa maupun tidak memberi bimbingan dan pengajaran tentang kebiasaan hidup sehat, maka mereka dapat mengalami penderitaan yang sama disebabkan pola hidup yang tidak sehat. Berarti kita telah gagal melaksanakan tanggung jawab kita. Kalau anak-anak Anda masih kecil, mulailah berdoa agar mereka tertarik pada makanan sehat, agar mereka mau berolahraga dan merawat tubuh mereka. Kalau tidak, pada waktu mereka usia remaja, mereka mungkin sudah punya kebiasaan buruk dan masalahnya sudah tidak dapat diatasi. Kita melihat banyak sekali gadis-gadis remaja dan dewasa muda yang punya kebiasaan yang tidak sehat. Kebiasaan ini juga mulai banyak dijumpai di antara anak laki-laki. Mulailah berdoa sebelum kebiasaan buruk ini menimpa anak Anda. Kalau anak-anak Anda sudah lebih besar, mulailah berdoa syafaat sekarang juga. Banyak gadis-gadis yang menderita anoreksia atau tidak suka makan atau bulimia, kebiasaan memuntahkan kembali semua makanan segera setelah selesai makan. Sebenarnya selain berjuang melawan kedagingan juga menghadapi peperangan rohani. Mereka terikat pada kebiasaan makan yang mematikan dan berlawanan dengan cara hidup yang Allah ciptakan. Aku kenal banyak wanita muda yang menderita seperti ini. Gadis yang memiliki orang tua yang mau belajar berdoa syafaat untuk mereka, akhirnya dapat mengatasi masalah ini. Mereka yang kurang beruntung karena tidak mempunyai orang tua pendoa akan gagal. Anak Anda membutuhkan bimbingan dan kekuatan Roh Kudus agar dapat melakukan yang baik bagi tubuhnya. Doa Anda dapat menghindarkan mereka dari kegagalan, rasa frustasi dan patah hati. Tidakkah Anda berharap ada orang yang mendoakan Anda untuk masalah ini? Aku tahu aku sendiri ingin. Doa. Tuhan, aku mengangkat, sebutkan nama anak Anda kepadamu dan meminta agar Engkau menempatkan di dalam hatinya keinginan untuk makan makanan yang sehat.
Aku tahu sepanjang hidupnya dia akan dicobai untuk memilih makanan yang jelek, untuk makan makanan yang membawa kematian dan bukannya hidup. Tolonglah dia untuk mengerti apa yang baik dan yang tidak baik baginya, dan berikan dia selera untuk makanan yang sehat. Buatlah dia jijik atau tidak suka dengan makanan yang merusak. Dengan kuasa yang diberikan Yesus Kristus, dalam Lukas 10 ayat 19, demi anakku kukatakan, kutolak anoreksia, kutolak bulimia, kutolak kecanduan makanan, kutolak pola makan berlebihan, kutolak diet berlebihan, kutolak segala macam kebiasaan makan yang tidak seimbang. Tuhan, firman-Mu mengatakan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Yohanes 8 ayat 32. Tolonglah dia melihat kebenaran tentang cara hidup yang perlu diambilnya, agar dia dibebaskan dari kebiasaan yang tidak sehat. Aku berdoa agar Engkau memberikan keinginan makan yang sehat, juga motivasi untuk berolahraga secara rutin, untuk minum banyak air putih, dan untuk mengontrol dan mengatur stres dalam hidupnya dengan cara hidup menurut firman-Mu. Bila mana dia bergumul dalam hal-hal ini, bawalah dia kepadamu untuk memohon. Tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku ya Tuhan. Dalam Mazmur 27 ayat 11, berikan kepadanya visi bahwa tubuhnya adalah bait Roh Kudus-Mu. Aku berdoa agar dia menghargai tubuh yang Kau berikan dan mau merawatnya dengan baik. Janganlah dia merendahkan tubuhnya atau berusaha menilai dirinya secara berlebihan berdasarkan penilaian dan sikap orang banyak. Aku berdoa agar dia tidak terikat dengan jerat mode dari majalah, televisi, atau film yang berusaha mempengaruhi dia dengan gambaran bagaimana dia seharusnya tampil. Mampukan dia untuk berkata, lalukanlah mataku daripada melihat hal-hal yang hampa. Mazmur 119 ayat 37. Tolonglah dia untuk mengerti bahwa yang membuat seseorang menarik ialah Roh Kudus-Mu yang berhidup di dalamnya dan yang terpancar keluar. Biarlah dia memahami bahwa daya tarik sejati dimulai di hati orang yang mengasihi Allah. Meteraikan visi-Mu tentang kesehatan dan daya tarik di hatinya hari ini, dan tanamkan di hatinya kerinduan untuk selalu memelihara tubuhnya, karena tubuhnya adalah bait Roh Kudus-Mu. Senjata peperangan. Silakan ambil 1, 2 atau beberapa ayat dari firman ini sebagai pokok doa kita. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. 1 Korintus pasal 6 ayat 19-20. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. 1 Korintus 3 ayat 17. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Roma 12 ayat 1. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Roma 13 ayat 14. Jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. 1 Korintus pasal 10 ayat 31.